Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Apriliasari dengan NIM 143230281. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara melakukan analisis regresi logistik multinominal menggunakan stata dengan contoh data mengenai pilihan transportasi mahasiswa. Oke, langsung aja kita masuk ke variabel penelitiannya. Nah, di sini ada dua variabel yaitu dependent dan independent. Nah, untuk variabel dependentnya yaitu aku memilih transportasi mahasiswa, yang mana pilihan transportasi mahasiswa ini bersifat kategorikal, nominal, dan tidak berturut. Nah, kategorinya itu ada 4, yaitu ada motor, mobil, ojek online, dan angkot. Karena sifatnya kategorikal nominal, maka regresi multinominal itu cocok untuk digunakan. Lalu yang kedua itu ada variabel independen, yaitu ada jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan, yaitu sebagai kategorikalnya. Lalu ada pendapatan dalam Rp1.000 per bulan sebagai continue, dan terakhir ada jarak ke kampus dalam kilometer, yaitu juga sebagai continue. Oke, pada output describe di stata ini terlihat bahwa dataset memiliki 30 observasi dan 5 variabel. Data penelitian ini terdiri dari 32 observasi. Variabel dependent Y memiliki 4 kategori, masing-masing berjumlah sama, yaitu 8 observasi, sehingga distribusi pilihan responden cukup seimbang. Nah, variabel seks juga terbagi rata dengan 16 responden laki-laki dan 16 responden perempuan. Untuk variabel independen, income atau pendapatan responden berkisar antara 1.500 hingga 4.100 dengan rata-rata sekitar 2.756. Sedangkan variabel distansi atau jarak memiliki rentan antara 3 sampai 15 dengan rata-rata sekitar 8,18. Kedua variabel ini menunjukkan adanya variasi yang cukup lebar di antara responden, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut sebagai dalam model regresi. Pada bagian ini kita memberi label pada variabel agar data itu lebih mudah dibaca. Pertama, variabel Y dihubungkan dengan label trans untuk menunjukkan pilihan transportasi. Kemudian variabel seks diberi label gender dengan kode 1 ditampilkan sebagai laki-laki dan kode 2 sebagai perempuan. Dengan cara ini hasil output nanti lebih jelas karena tidak hanya berupa angka tetapi langsung terbaca dan bentuk kategori. Hasil tabulasi variabel pilihan transportasi menunjukkan bahwa terdapat 4 kategori pilihan. Masing-masing kategori dipilih oleh 8 responden atau sekitar 25% dari total 32 responden. Dengan demikian, distribusi pilihan transportasi dalam data ini terlihat seimbang di semua kategori. Di hasil output terlihat bahwa responden laki-laki dan perempuan jumlahnya seimbang masing-masing 50%. Rata-rata pendapatan responden sekitar 2.700.000 dengan pendapatan terendah 1.500.000 dan tertinggi 4.100.000. Sementara itu, rata-rata jarak tempuh responden adalah 8 km dengan jarak terdekat 3 km dan terjauh 15 km. Ini adalah hasil multinominal logit dengan variabel seks, income, dan distansi. Kategori acuan atau base outcome adalah kategori 4. Secara keseluruhan, model ini signifikan ditunjukkan dengan nilai chi-square-nya 52,87 dan p-value-nya 0, nilai pressure R-square cukup tinggi yaitu 0,59. Namun kalau kita lihat per variabel pada outcome 1, 2, dan 3 sebagian besar tidak signifikan karena nilai p-value-nya lebih besar. Artinya seks, income, dan distansi tidak berpengaruh nyata terhadap peluang memilih outcome dibandingkan kategori 4. Kesimpulannya itu model sudah baik secara umum, tapi pada level variabel individu tidak ada yang berpengaruh signifikan. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya, hasil multinominal logit regression dengan tampilan relative risk ratio menunjukkan bahwa model secara keseluruhan itu signifikan. Hal ini terlihat dari nilai chi-square
sebesar 52,87 dengan p-value 0,00 dan R-square 0,59. Artinya, variabel dalam model secara bersama-sama cukup baik menjelaskan variasi pilihan responden terhadap outcome. Namun, jika dilihat dari total pada masing-masing variabel, baik size, income, maupun distance, semuanya memiliki p-value yang besar dan RN mendekati 1. Ini berarti secara individu tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap resiko relatif pemilihan outcome 1, 2, dan 3 dibanding outcome dasar yang yaitu outcome 4. Baik teman-teman, itu tadi langkah-langkah melakukan analisis regresi logistik multinominal menggunakan stata, mulai dari persiapan datanya, memberikan label variabel, analisis deskriptif, sampai menjalankan regresi dengan perintah logit. Intinya, regresi multinominal ini sangat berguna ketika variabel dependen itu berbentuk kategorikal nominal dengan dua pilihan gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Bye bye.